Iseleve atau anime Isekai Cheat Day bla 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 apapun itu adalah anime terburuk yang pernah dibuat di tahun 2023 selain Kaminaki tentunya. Ada beberapa hal yang bikin anime ini jadi jelek. Pertama, jelas ceritanya jelek. Siapa yang suka sama ceritanya Iseleve? Ya, kalaupun ada, ya kau pasti suka dengan mimpi basahnya autornya kan? Ya, ini mimpi basah autornya. Dan yang jelek lagi adalah animasinya. Ya, pada dasarnya animenya jelek dari segi apapun. Mereka cuma bisa nge-hire voice actor mahal, tapi mereka gak bisa ngerjakan animasinya dengan proper kayak Domo. Tapi fokusku di sini itu bukan cuma ke ceritanya, tapi yang mau kufokuskan di sini adalah jeleknya animasinya. Kalau misalnya ada yang ngebelain anime nih, aku berharap mereka bisa masuk surga ya. Karena gini loh, mereka membela sesuatu yang tersakiti. Mereka membela sesuatu yang jelek pada dasarnya. Jadi ya aku harap mereka bisa lah masuk surga gitu, membela yang tersakiti dan ya itulah pokoknya. Tapi serius dah, anime ini sebenarnya punya banyak masalah dari segi produksi. Bahkan semuanya sudah kelihatan jelas dari jadwal pembuatan animenya. Tambahan lagi, kalau kau mau tahu, episode 13, episode terakhir di anime ini, itu ditunda penayangannya. Kira-kira kenapa ya ditunda? Ya karena animenya belum selesai lah, kira-kira karena apa lagi? Sekarang aku mau ngajak kalian untuk ngeliatin detail di animenya. Dan sambil menunggu, kalian bisa pesan baju wibu lokal di bit.ly/tokocs. Halo Gamers, para wibu denial. Jadi sekarang kita akan ngeliatin animasi-animasi jelek yang ada di Iseleve. Yang jelas aku nggak akan masukin semuanya, karena kebanyakan. Kalau dimasukin semuanya, aku takutnya durasi dari video ini jadi 3 hari 3 malam. Karena video normal kan biasanya 10 menit, 4 menit, 5 menit. Aku nggak mau video ini jadi 3 hari. Jadi yang bakal ku masukkan di sini adalah bagian yang epic-epicnya doang. Maksudnya epic tuh bukan epic bagus ya, tapi epic dongo. Semua berawal dari episode 2, di mana kita ditujukan pertarungan epic antara Yuya dan satu monster yang entah apa namanya itu. Di situ animasinya bagus banget, top Marco top. Kalau nggak percaya, kalian lihat sendiri dah. Ini seberapa bagus dan kerennya animasi di sini. Gimana? Setelah kalian lihat, bagus kan? Ya bagus lah untuk bahan ketawaan doang anjir. Kok kira buat bahan apa lagi? Kalau kau nanya apa sih jeleknya? Jeleknya di sini ya mereka nggak bisa nyatukan 3D dengan background yang ada di belakangnya. Dan karena mereka malas untuk menggambar background, malas untuk bikin background, akhirnya backgroundnya dibikin blur di belakang. Ya nggak tahu tujuannya apa, tapi backgroundnya di belakang blur, terus karakternya nggak nyatu sama backgroundnya. Yang bikin jelek itu sebenarnya bukan fakta dia menggunakan 3D, tapi yang bikin jelek itu teksturnya. Tekstur sama pencahayaan di karakternya ini jelek banget. Tekstur yang ada di armornya itu apa? Itu bulu, ah? Masa iya tekstur bulu malah kelihatan kayak plastisin itu, kayak kresek? Aneh aja. Belum lagi kalau kau lihat di situ gerakan larinya. Mana ada ceritanya orang lari terus tangannya diem di bawah nggak ngapa-ngapain? Ya itu dongo, nggak ngerti gimana cara lari. Ya jadi kelihatan aneh. Apakah cuma sampai situ? Ya enggak bujang, kita lanjut ke episode 5. Adegannya mirip-mirip juga sama yang tadi. Kalian lihat sendiri dah seberapa indahnya gerakan di anime ini. Adegan ini dikasih di awal cerita, di menit ketigaan lah kalau nggak salah. Aku yakin tujuannya pasti untuk membuat penonton itu ikut bersemangat untuk mengalahkan dan melawan monster. Kau mungkin bertanya-tanya, apa yang jelek dari adegan ini? Di mana jeleknya? Bukan CGI-nya. Kalau 3D CGI udah kita bahas tadi, dan kita sepakat kalau itu jelek di bagian adegan itu. Dan nanti kita bahas lagi nanti. Coba kita lihat ya. Dia awalnya lari menggebu-gebu pakai karakter 3D. Terus tiba-tiba dia berhenti gitu. Setelah dia berhenti nggak ada efek apa-apa. Terus habis berhenti diem gini doang megangin pedang. Terus semuanya dari 3D 3D CGI tiba-tiba ganti jadi 2D. Efek yang awalnya agak buram karena debu-debuan itu nunjukin kalau dia larinya kencang banget. Itu tadi efeknya tiba-tiba hilang. Terus di detik berikutnya itu berhenti tuh si Yuya tuh, terus sambil megang pedang kayak gini nih. Pertanyaanku adalah mana efek-efeknya tadi? Efek-efek debu atau efek gerakan pasca gerakan itu hilang men, kayak keadilan di negeri ini anjay. Efeknya hilang kayak keadilan di negeri. Ya Allah bang lucu banget bang. Jangan ngelawak lagi bang. Oke bujang, kita lanjut ke episode 6. Kalian yang masih SMP atau SMA pasti akrab dengan PowerPoint. Yang anak kuliahan pasti sangat berkerabat tuh dengan PowerPoint. Dan kalau kalian ngerasa PowerPoint kalian itu jelek, ya jangan khawatir. Jangan merasa minder, jangan merasa putus asa. Ya itu semua nggak masalah, karena kau bisa ngelihat adegan ini.
Pertama, makhluk apa yang gerakan badannya itu bisa nge-slide dengan konstan kayak gitu? Itu kayak digerakin pakai mouse ke samping kayak gitu loh. Itu aneh. Itu kenapa ada manusia yang gerakannya kayak slideshow? Hah? Padahal ya, kalau mau dipikir-pikir, ada banyak jenis transisi kamera atau ada banyak jenis gerakan yang bisa dipakai buat menggantikan ya gerakan dongo itu. Pertanyaanku, kenapa sih nggak kayak dibikin jalan biasa gitu atau dibikin bayangan set langsung muncul kayak gitu? Kenapa mesti jadi PowerPoint? Kalau kau pikir yang salah cuma di sana, enggak bujang, masih ada lagi. Coba kau liatin dah. Orang mana yang naik tangga itu modelannya kayak gitu? Orang mana? Orang yang naik tangga kayak gitu tuh bukan orang anjir, itu alien. Lebih ke arah setan dah kayaknya. Bisa lari cepat aman nembus tembok. Mau dilanjutin nih? Kalau masih mau lanjut, bagus. Kita akan berpetualang. Dan di petualangan kita ini, kita bakal sadar kalau ternyata animasi ini, anime ini, dan sutradaranya dan orang-orang animasinya itu sangat suka dengan dada. Kalau kau nggak percaya sama aku, kau bisa ngeliat sendiri. Ada banyak adegan dada bergoyang-goyang di anime ini. Kalian lihat kan adegan tadi? Aku nggak tahu itu tujuannya apa, tapi akan sangat lucu kalau ternyata itu isinya bukan dada, tapi balon air yang dikasih tali terus goyang-goyang kayak gitu tuh. Aneh. Aku sangat-sangat nggak suka dengan dada goyang kayak gitu tuh, kelihatan dongo. Kalau kalian yang bilang, Bang, emang cuma itu aja? Aku mau lagi, Bang. Aku mau dada lagi, Bang. ya ini ku kasih lagi dah. Di sana bukan cuma larinya yang kelihatan aneh kayak PowerPoint cuma digerakkan kiri kanan kayak gini, tapi gerakan dadanya itu gondal gandulnya loh. Gondal gandulnya itu loh, kok iso itu loh. Aneh, Cok. Coba kau liatin tadi tuh aneh. Kalian tahu tentang gaya gravitasi nggak? Anime ini kemungkinan dibuat sebelum gaya gravitasi itu ditemukan. Lagian aneh banget itu. Anjir tuh goyangan bisa sampai meleper ke samping itu apa? Itu goyang apa anjir? Itu goyangan dada jenis apa? Tapi sumpah yang kutunjukkan itu baru sedikit dari sekian banyak gambar dada. Ya maksudnya sedikit dari sekian animasi jelek. Ya banyak animasi jelek maksudnya. Ya aku nggak mau nambahin aja gitu. Karena kasihan editor Cleansound nanti mereka nyari footage, nanti terus akhirnya mereka nambahin lagi, mereka ngedit lagi, ya capek lah, kasihan mereka. Oke, selanjutnya ada di episode 11. Coba kita lihat apa yang terjadi di bagian itu. Kalau mau didetail, itu ya kelihatan kayak slideshow, ya PowerPoint, ya mirip-mirip lah semuanya. Dan ya gerakannya rajanya yang rambut pirang kuning itu cuma kayak geser kayak gitu, kayak nggak ada dinamisnya sama sekali. Terus gerakan kameranya juga ya statis, diem, kayak habis nyamping gitu, ada rajanya tuh kayak gerakan kamera standar banget. Apa sih yang kau tonton dari anime ini? Siapa sih yang mau ngebelain anime ini? Aneh. Dan ya udahlah ya, itu aja. Aku nggak mau nambahin lagi. Karena aku kasihan sama orang-orang yang bekerja di balik animasinya. Dan aku kasihan sama studio animasinya. Mereka itu udah capek-capek bikin animasi. Mereka udah capek-capek bikin karya. Terus karyanya like novel terus dihancurin gitu aja ya sama studionya, agak tak. Pada dasarnya anime ini secara produksi, secara value produksi, ya itu juga udah fuck up banget. Dan entah kenapa aku itu yakin ada banyak orang yang kerja buat animasi ini tiba-tiba kena tipes. Entah kenapa aku punya keyakinan kayak gitu dah. Soalnya ya fuck up banget men, itu kayak dikejar-kejar sama deadline, dikejar-kejar sama hal-hal bodoh lainnya. Anime ini dipaksakan buat produksi dan tayang di tahun ini. Dan hasilnya ya jelek banget. Siapa yang bakal suka buat nonton kayak gitu? Dari segi cerita sama animasi, aku nggak ngerti lagi gitu. Itu jelek semuanya. Kalau emang ada yang ngebelain, kayak kau nggak kasihan apa sama karya aslinya gitu? Ngapain yang kayak gini dibela? Yang kayak gini nih mesti diprotes. Bukti terakhir, kalau animasi di anime ini produksinya cukup fuck up ada di episode 12, di menit 14-an. Lihat ini adegan nggak ada kupau sama sekali. Liatin sendiri dah. Akatsuki-san, kimi wa otonashiku shite yo. Itu gerakannya cuma kamera ngezoom doang, terus itu ada teks di situ, kita disuruh baca teks. Ngapain? Nggak penting gitu. Mau ngelawak nggak lucu. Habis itu setelah ngezoom tiba-tiba diem, habis itu ganti frame. Kalau kau pikir di frame selanjutnya adalah gerakan yang epic atau percakapan mereka, ya kau salah. Adegan berikutnya cuma lapangan hijau yang entah itu dibikin nama AI atau dibikin nama orang beneran. Ya isinya ada suara-suara dan ya orang bercakap-cakap di situ. Nggak ada karakternya, nggak ada apa-apanya, cuma background.
Kau kalau nggak percaya, ini dinyalain subtitlenya. Nyalain subtitle ya. Itu ada tuh orang percakapannya tuh ada di situ tuh. Seharusnya adegan itu bisa dikasih karakter yang lagi ngobrol atau ditunjukkan kegiatan karakternya lagi ngapain. Mereka padahal bisa ngasih cut apa beberapa gambar gitu kayak lagi nyabut rumput kayak apa kayak. Tapi kenapa dikasih cuma hijau terus digeser-geser gitu doang? Yang gak usah suruh orang animasi. Raymond juga bisa kalau kayak gitu mah. Dan juga ya, ini frame yang cuma ke samping ini itu dari menit 14.30 sampai 14.38. Ya, kalau lihat itu panjangnya 8 detik. 8 detik. 8 detik cuma ngeliatin gaya layar zet kayak gitu. Dongo nggak? Dongo. Terus habis itu dilanjutkan lagi nih. Setelah adegan itu muncul tuh muka karakter, bibirnya cuma flip-flop tuh. Habis itu diulang lagi di menit 14 ke detik 42. Tuh dongo banget dah. Kira-kira apa sih yang ada di kepala animatornya, di kepala produsernya tuh apa? Di kepala sutradara itu apa? Kalau dari awal nggak sanggup bikin animenya, ya udah nggak usah dibikin. Kalaupun mau dan maksain buat bikin, ya udah diperpanjang aja jadwalnya. Ngapain sih bikin anime mepet-mepet ya? Akhirnya kan jelek gitu. Terus orang-orang tuh pada ngomong, Bang, tapi ini anime paling populer, Bang. Anime populer kesekian, Bang. matamu gitu. Itu nggak tahu ya siapa yang ngepopulerin, cuma kayaknya matanya pada rusak semua dah. Art style-nya kayak Pink Pineapple ya, kayak studio animasi bukit gitu. Terus gerakannya juga nggak bagus-bagus amat. Banyak frame yang diem, banyak cuma percakapan karakter yang flip-flop doang mulutnya. Terus kameranya cuma gerak kiri gerak kanan. Nggak ada yang bagus dari anime ini. Kok cuma ngebuang waktu ketika nonton anime ini? Ceritanya apakah bagus? Enggak. Cerita di anime ini itu cuma self-insert dari penulisnya doang. Penulisnya tuh berharap, wah gila gimana ya kalau aku menjadikan diriku sebagai karakter utama yang dikelilingi banyak cewek. Aku yang awalnya gendut tiba-tiba jadi kurus dan six pack dan dideketi oleh banyak cewek. Aku bisa melobangi bola tenis pingpong. Ya itulah pokoknya. Nih, ya kalian tuh cuma nontonin mimpi basahnya si kreator. Kayak aku nggak tahu apa yang bagus dari anime ini. Aku nggak tahu sama sekali ya. Mungkin bagus buat banyak pecundang. Karena ya pecundang mana sih yang awalnya dibully gitu terus tiba-tiba mau balas dendam ke pembulinya? Iya pasti yang suka ya pecundang-pecundang atau wibu-wibu yang freak banget gitu loh kayak. Ya udahlah ya, dan sumpah kau mending baca manhwa dah. Mending kau nonton anime yang lain yang isinya balas dendam dah daripada ini dah. Demi apapun. Sumpah, aku sarankan kau jangan nonton anime ini. Kau kalau bisa rating 1, kau rating 1 dah anime ini. Karena ini anime emang jelek parah, jelek mampus. Kayak nggak layak ditonton demi apapun. Ini bodoh amat ya aku dibilang ngejudge selera orang, tapi sumpah ini jelek banget. Ya udahlah ya, itu dulu untuk kali ini. Aku admin Yami, stay clean and sound. Bujang, percaya sama aku. Kau boleh bilang muka aku jelek, gak apa-apa dah muka aku jelek, gak apa muka aku jelek. Tapi muka aku jauh lebih baik diliatin daripada kau ngeliatin anime tadi. Sumpah demi apapun, gak ada yang bagus. Anime ini ya, voice aktornya tuh mahal-mahal gitu. Voice aktor karakter utamanya itu yang ngisi Kirito, yang ngisi karakter utamanya Dan Machi, si Bel Cranel, dan karakter-karakter utama-utama yang isinya harem-harem gitu. Yang terkenal gitu. Apa budget mereka habis di voice actor? Tapi kalau aku bilang budget mereka habis di voice actor juga kayaknya kurang tepat gitu. Udah ini animasi emang jelek anjir, nggak usah ditonton.